2020-2024 saya nyatakan dilantik. Dan mudah-mudahan saudara dapat mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya dan dapat mengangkat marwah alumni Fakultas Peternakan. Oke? Dilanjutkan dengan doa bersama. Bersama dulu, Pak. Silakan. Terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Bapak Ibu baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual, dan tentunya juga hadir tadi dari Ketua Umum DPP IKA dari FIB, kemudian tadi dari FISIP juga banyak sekali yang hadir. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Akhir kata saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, udah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior, ketua DPP IKA, dan seluruh yang hadir yang saya hormati, kebetulan hari baru setengah 12. Walaupun nasi sudah datang, kalau bisa kita yang hadir semuanya ini kita lakukan diskusi, dan bisa saja nanti senior menyampaikan apa harapan-harapan kepada ketua terpilih dan pengurus. Mungkin menurut saya itu akan lebih baik. Kalau kita terlalu cepat makan, mungkin kita masih kenyang kan, agak setengah jam. Atau ada yang berkeinginan untuk menyampaikan sesuatu tapi belum tersampaikan, kita cabut aja lagi sama. Atau makan sambil kerja juga boleh. Siapa? Ya, silakan. Kita usahakan itu baru masuk pemberdayaan, jadi tidak dulu total pemberdayaan ini diserahkan ada kapling yang dalam bentuk usaha industri atau pabrikan yang melakukan ini tawaran saya. Mohon maaf kalau terlalu banyak, mohon maaf itu mungkin sambungan sedikit. Misalnya saya minggu depan mulai diakap, jangan sampai terlambat kalau tertanakan saya mungkin akan malu juga berbuat. Tapi jujur saya mengais sampah, mengais sedikit. Mohon maaf. Terima kasih. Grup yang standar. Ada contohnya sekarang, namanya grup petani global Minang. Itu cukup bagus saya lihat, tapi belum terpilah-pilah peminat-peminatnya bagaimana. Kemarin tampil di Zoom Pak Ibu Nur Hayati yang dari Wardah, kemudian ada satu lagi dosen dari ITB. Itu bagaimana dia membuat brand tentang Wardah itu awalnya dia ceritakan di sana semuanya. Kemudian juga sekarang ini ada yang diperlukan itu bagaimana orang berdagang melalui digital saja, bagaimana caranya. Jadi mungkin Pak Is usahakan itu, Pak Is saja jadi adminnya, tidak ada persoalan. Tapi maksud saya kalau kita pengen tahu inovasi peternakan, kita ambilkan di sana. Contoh, saya hari Kamis kemarin ini ada beredar foto ayam ketawang, kukunya panjang, tapi seperti orang tawa dia kuku ayam itu. Saya dapatkan foto itu di grup petani tadi. Rupanya yang memuat itu Pak Kasuemi, yang dokter kandungan. Saya hubungi dia, saya tanya di mana Pak beli Pak? Di Baso katanya, di komplek STPDN. Saya pergi ke sana, saya lihat ayam itu, saya juga tertarik. Barang sepasang, saya sepasang ayam. Hanya saya nyapa peternakan dia jalan. Awal saya peternakan tinggal aja. Akhirnya bawa dia ayam tuh. Ada yang menanggap kuku ada saja ya. Tapi umpama dia menanggap kuku panjang tuh rami anak-anak ke rumah mau jadi. Jadi sebetulnya hal-hal seperti itu kan bisa untuk jadi motivasi bagi kita untuk berusaha. Itu Pak Is barangkali. Ya, silakan sekali Pak Rizal. Itu semua, ya. Dan yang kami hormati Pak Dekan, juga pengurus DPP Kaunan, dalam hal ini diwakili oleh Pak
tadi. Mungkin Pak Surya kalau masih monitor. Selamat siang Pak Surya. Kemudian senior, junior Fakultas Peternakan UNAM yang kami banggakan, teristimewa kepada Ketua Umum terpilih. Kemudian juga kami dalam hal ini mengusulkan, mungkin prioritas utama adalah segera lakukanlah rapat kerja untuk menentukan program-program kerja apa yang mau dilakukan oleh pengurus-pengurus baru ini. Ya. Kami yakin bahwa baik dari alumni maupun bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada, semuanya menunggu, semuanya mengharap sebuah perubahan terhadap kepengurusan dari DPP IKA Peternak UNAM masa bakti 2020-2024. Kita semuanya ingin sebuah perubahan yang positif, ya, yang bisa membangun fakultas, alumni, dan mahasiswa yang bisa kita sinergikan dalam melaksanakan program kerja yang akan dibuat nantinya. Mungkin dalam program kerja kami sarankan buatlah skala prioritas, ya, jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah nantinya. Insya Allah kami baik yang ada di perantauan, ya, insya Allah akan support wilayah ini. Ya. Sepanjang itu kita anggap memang untuk kemajuan kita bersama. Semua alumni kita lihat selama ini, ya. Sebenarnya kawan-kawan Pak dari peternakan kan hebat-hebat semua, ya kan? Jangankan di dunia peternakan, ya, di dunia lain pun udah terbukti bahwa alumni peternakan itu semuanya mereka sukses. Banyak contoh, Pak Sodik Pasaribu, ya, teman kita, ya, mereka sukses di bidang birokrat. Adrian Nur sukses di luar bidang dia. Agustina Musa, banyak lagi teman-teman kita yang lain yang mungkin nggak bisa disebut satu persatu. Nah, itu kenapa bisa begitu? Gitu. Ya, karena kemauan dan kemampuan ada di bidang itu. Nah, saya yakin mudah-mudahan Pak Suarman yang juga, ya, punya pengalaman yang sudah cukup banyak arah melintang, ya, baik nasional maupun internasional, mungkin bisa diterapkan di IKA Peternak UNAM. Ya. Saatnya kita harus berubah dan saatnya juga kita harus melakukan yang sifatnya mungkin yang bisa mendatangkan profit oriented terhadap ikatan keluarga alumni ini. Itu mungkin juga kesalahan dari, ya, yang dulu tidak menginventaris, ya, alumni secara runut. Secara runut dari tahun berdiri yang lulus alumni keberapa dia, ya, tahun berapa dia masuk, BP berapa dia, coba kita lihat Fakultas Pertanian. Angkatan dosen kita alumni Fakultas Pertanian masih tercatat dia alumni nomor sekian, BP sekian. Kita tidak ada. Entah kalau masanya OS sekarang ini, ya OS belum. Jadi ini barangkali perlu. Kenal lalu kita MIPA juga bagus, standarisasi daripada alumninya. Kalau pertanian jempolnya bukan 1-2. Jadi ini barangkali perlu kita kejar. Ya, ada yang meninggal tidak ada ucapan, tidak ada, jangan, ya mungkin perlu juga suatu nanti di FB secara umum yang menangani masalah alumni itu, informasi di sana.
seperti di pertanian itu ada FB-nya, innalillah sudah meninggal alumni tahun sekian, ya, bekerja di sana, lulus tahun sekian, nomor apanya alumni sekian, duduk di bangku sekian. Saya salut. Program kerja yang akan kita lakukan ya untuk tahun ini ya, itu bisa kita susun. Kalau itu terlaksana dengan secepatnya, sudah barang tentu nanti bisa kita lakukan akselerasi ya, karena cukup lama nih jarak antara raker mubes kita ini dengan pelantikan yang tadi jadi sampai 8 bulan. Jadi ini salah satu mubes yang sangat sangat dinamis ini. Di lingkungan menang mungkin kita paling dinamis ini. Ya, di pilihan rekor orang kemudian seminggu 2 minggu sudah mubes itu lah nanti. Jadi tolong dilakukan percepatan kalau gitu, ketertinggalan itu. Sudah itu banyak hal yang bisa kita lakukan ya dari waktu yang ada itu. Sudah itu di mana dia berangkatnya dari program. Dia ada program tertulis yang ditampung dari aspirasi ini dari kawan-kawan cabang, karena nanti sudah tentu akan ada di bidang organisasi. Kita bisa lihat mana-mana IKA Peternak di cabang-cabang ya maupun di komisariat yang ada, yang sudah ada, mungkin ada yang baru dilantik, ada yang sudah kadaluarsa. Setelah itu nanti itu bisa disempurnakan. Rumah masa depan itu ukuran cuma 1x2, dan jalan yang awal tempuh kalau kami yang senior nih terutama panjang dengan jalan yang ke depan, yang tersisa relatif lebih pendek dari jalan yang sudah kita lalui. Jadi apa yang bisa kita perbuat sebelum masa hadir di bumi berakhir. Jadi kami sendiri punya target, kalau dunia mungkinlah lebih ada cukup insya Allah, tapi mungkin bekal kita masih kurang. Dan kemudian kita sudah termasuk generasi yang lansia atau yang lanjut usia, jadi mikir bagaimana semua peluang dan kesempatan diberikan sebagai kesempatan untuk memberi lebih daripada menerima lebih. Jadi kami mulai gerakan kami juga yang diharapkan terkait dengan uraian dari Bapak yang mewakili dekan untuk lebih banyak ke pengembangan generasi berikutnya. Jadi gimana alumni ini bisa bergerak untuk memberikan sumbangsih agar generasi kita yang berikutnya lebih kuat dan lebih maju daripada kita sendiri. Jadi kalau kita insya Allah lebih baik dari generasi orang tua, generasi anak kita juga jauh lebih baik dari generasi kita sendiri. Jadi kami mulai dengan kegiatan, kami ingin tahu nanti ide dan cara dari Bapak, anak kami baru mulai. Kita mulai gerakan kita untuk memberikan pendidikan sejenis lembaga yang tujuannya memberikan pendidikan yang tadi merdeka mahasiswa belajar kampus merdeka. Jadi di mana mahasiswa bisa belajar secara merdeka di kampus, kalau perlu di kampus terbuka. Jadi kami punya ide dan dari mulai dengan 2 truk sapi dicobakan di Jambi di tanah sekitar 5 hektar untuk nantinya kita harapkan itulah yang menjadi tempat kini anak-anak Unja belajar di situ. Jadi apa mungkin kita bisa replikasikan ide tersebut di Padang, sehingga kita mengharapkan alumni dari alumni mahasiswa bisa belajar sambil berbuat, dan kemudian dari itu dia tidak bisa mencari, kalau tidak bisa mendapatkan lapangan kerja, bisa membuka lapangan kerja sendiri. Jadi idenya gimana yang kita mulai dengan sapi potong untuk persiapan kurban, dan gimana nanti dikaitkan dengan tadi ide dari Pak Pak yang tadi itu sumber pakan murah Kurnia Iskandar. Nah, Pak Kurnia gimana nanti misalnya itu ditelusuri lagi dengan penelitian dari universitas sendiri, guru dan dosen dengan murid bisa melakukan kajian lebih lanjut, dan kemudian perlu lagi dikaji secara sosial ekonomi apakah itu layak, secara teknis, tapi secara keuangan apakah itu cash flow-nya cukup layak untuk dikembangkan. Jadi dimana kita menggunakan wadah alumni ini sebagai sarana yang berkesinambungan.
Jadi bikin lembaga pendamping yang paralel untuk bergerak lebih learning by doing gitu ya, kerja sambil berbuat, belajar on the job training. Jadi setelah tamat nanti mereka betul-betul punya bekal yang lebih baik untuk merambah ke bidang-bidang berikutnya. Jadi pada kesempatan itu kita tidak hanya terpaku kepada peternakannya, kita coba juga kombinasi dengan pertanian yang sekarang ini sedang menyiapkan menanam kombinasi ternak dengan labu madu misalnya. Kemudian dengan ikan, sudah ada beberapa ikan di situ, ikan gurame, ikan patin, kita kombinasikan di situ. Jadi di situ dijadikan wadah untuk belajar praktek sampai praktek tempat-tempat yang sudah disediakan oleh fakultas. Kerja sosial Tapi nanti coba menjadi lanjut apakah kita bersama dengan kami dan ini fakultas bisa kita eksplorasi untuk mengedukasi kegiatan yang kita sedang mulai Jambi dan kita mau lanjutkan bersama dan kegiatan lainnya. Rating angkatan 82. Kini kerjanya di Asia, Bank Pembangunan Asia. Bank Pembangunan Asia di Filipina. Di Manila. Di Filipina. Masih di Filipina. Hebat. Bank Pembangunan Asia. Bukan, jadi sejak COVID sejak Maret 2020 kantor di Manila, kantor pusat kan di Manila itu ditutup. Semua karyawan internasional, kalau kita kan yang stafnya nasional dan internasional, semua staf internasional boleh kembali kemana saja, boleh bekerja dari mana saja, dari penjuru dunia ini boleh, terus bekerja dari rumah. Jadi kantor kemungkinan paling cepat analisa mereka kantor baru bisa dibuka setelah Juli tahun depan. Jadi setelah Juli. Di Jambi itu contoh tadi. Oh, di Jambi kebetulan ada awal Kincai. Kampung beliau, kampung yang muda. Kampung yang muda. Nanti mau bantu. Tapi sempurnakan deh kampung anak Karmis. Kalau mau jujur saja untuk orang Karmis itu orang cari makan. Ya, jadi kita membuat aksi nyata yang lebih konkret, memberi lebih banyak kepada generasi berikutnya. Itu yang desa ini. Yang kami hormati dan Sodik wakil dari DPP Ikatan, yang kami hormati Wakanda Salman Nurman dan semua pengurus DPP Ikatan Pertahanan yang baru saja dilantik, dan Wakanda OS wakil dekan yang mewakili dekan dan Wakanda Uni tadi katanya kamu mewakili DPW ini namanya Jawa Barat dan Banten. Yang ingin kamu sampaikan di situ bahwa pada tanggal 5 Juni sekitar 1 minggu yang lalu Sabtu kami di Jakarta sudah melakukan musyawarah wilayah. Jadi bagi kami apapun hasilnya musyawarah itu adalah satu lompatan besar yang mudah-mudahan menjadi dasar bagi perubahan yang bisa kami lakukan di bidang kami. Di selama ini pengurusan yang sebelumnya itu model penunjukan pemilihannya adalah musyawarah sederhana menunjuk tanpa melalui sebuah musyawarah wilayah. Jadi untuk masa bakti 2001 sampai 2025 itu pemilihan ketua sudah dilakukan oleh sebuah musyawarah wilayah. Jadi ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang baik bagi kita untuk melaksanakan kegiatan berorganisasi dengan cara yang lebih baik. Jadi tentu saja kami dari DPW IKA Peternak dan Jakarta Banten dengan senang hati dan akan mendukung semua kegiatan dari DPP IKA Peternak dan proses yang sudah berlangsung itu baru sampai pemilihan ketua. Jadi saya diberi amanah sebagai ketua terpilih dan kami diberi waktu 1 bulan untuk menyusun kepengurusan. Maka pada kesempatan kali ini juga kami dengan rendah hati meminta kesediaan Wakanda Salman Nurman sebagai ketua DPP IKA Peternak untuk pada saatnya nanti melantik kepengurusan kami di DPW IKA Peternak Jakarta.
dan tentu saja sebab itu juga kami juga meminta izin untuk melakukan semacam urgensi ketika kami sudah membentuk kepengurusan dan menyusun program kerja. Ya, Bapak sekalian saya hormati, kalau tidak ada lagi kita berikan kesempatan terakhir kepada Ketua DPP IKA untuk kalau ada yang akan tanggapi. Kemudian dari dekat sedikit nanti baru kita tutup dan kita makan siang bersama. Terima kasih. Terima kasih Bro Sodik yang luar biasa, bisa dalam waktu yang kritikal tuh masih bisa punya ide-ide yang waktu pendek tapi bisa produktif ya, itu luar biasanya Pak Sodik itu di situ. Saya mencatat baik semua Pak Bastamam, kanda-kanda yang lain. Alhamdulillah saya kira produktif ya diskusi walaupun pendek. Mudah-mudahan nanti ini kita akan coba persiapan rakernas dulu dengan kawan-kawan. Juga akan saya hunting pikiran-pikiran dari beberapa pihak atau alumni yang belum mungkin hadir atau juga belum sempat hadir, tentu akan kita gali juga potensi. Kemarin di Muswil itu juga bagus, ada lembaga sertifikasi muncul ide, saya kira bagus juga untuk kita tidak lanjuti. Sepertinya kalian yang bisa sertifikasi itulah yang bisa membuka pasar baru. Kemudian model-model yang dibuat Bang Iskandar tadi, Komting Ambo yang terhormat. Jadi sebetulnya aku cukup dekat dengan Badan Standar Nasional, kebetulan juga kannya dulu tuh teman aku juga. Jadi nanti bisa kadang-kadang kalau bagus itu bisa kita patenkan, sehingga kalau paten itu akan lebih kuat. Mudah-mudahan nanti saya akan coba hunting di Jakarta. Karena sebetulnya Kanda, saya adalah tenaga ahli dari BSN. Jadi untuk masuk di ISO itu saya mendapat pengantar dari kepala BSN, Badan Standar Nasional. Jadi insya Allah ada silaturahmi di sana yang bisa kita coba cek apa kompetensi yang bisa kita patenkan, sehingga dengan demikian dia memiliki nilai ekonomi seperti Dadan bilang tadi. Saya setuju bahwa IKA boleh sosial, tapi unit-unit kerjanya harus juga bisa menghasilkan uang. Dan mungkin kayak pengalaman Kanda Agustina juga bagus ya, bisa dilihat. Izinkan saya juga belajar dulu Pak Sodik, Pak Wadek, karena memang makamnya beda-beda gitu ya, tapi sudahlah kita belajar dengan kakak-kakak ini, mudah-mudahan nanti ada sesuatu yang bisa pelan-pelan. Situasi berat, pertumbuhan ekonomi kita minus, CSR turun, saya katakan aja, tapi kami masih bisa coba motivasi perusahaan untuk CSR Semen Padang turun drastis. Saya 1 tahun konsultan di Semen Padang, cukup dekat dengan Pak Dirut sama Pak Sekper. Jadi tapi memang mereka sekarang punya, dengan pandemik, dengan semen Cina masuk, pasar semen Cina masuk dengan harga 15.000 di bawah Semen Padang, sehingga CSR mereka juga turun. Tapi mudah-mudahan kalau nanti ekonomi recovery, maka di masa pandemi ini barangkali saya ingin membangun Zoom. Gitu saja mungkin, Om Sorry. Saya kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Terima kasih Kanda Sodik. Saya mungkin cuma mau wrap up-nya aja, membungkus saja bahwa dari brainstorming kita tadi nampak perlunya networking. Dan saya secara pribadi menyampaikan terima kasih banyak karena senior-senior kita banyak yang hadir yang telah memberikan motivasi kepada kita bersama, dan itu juga kepada pengurus DPPK yang baru dan kepada kawan-kawan yang sudah bekerja keras beberapa hari ini menyiapkan tempat ini, dan ini sudah sama dengan suasana seperti pelantikan sarjana baru di Universitas Andalas dan murah dimonitor orang dari luar. Kemudian juga adik-adik yang telah menyiapkan segala sesuatunya, terima kasih banyak. Dan kepada para undangan kita, saya mewakili adik-adik, walaupun acara ini sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, kami yakin ada kekurangan-kekurangan. Atas kekurangan-kekurangan itu kami menyampaikan permohonan maaf. Dan mudah-mudahan untuk masa yang akan datang, kalau ada undangan untuk datang
ke alma mater kita ini mudah-mudahan dapat diluangkan waktu untuk kita bersama di sini. Siapa lagi kalau tidak kita. Kemudian setelah ini kita makan bersama, dan setelah itu mungkin kalau mau ada beranjak sana ke atas, ada kandang, ada rusa segala macam, itu bisa saja nanti setelah makan kita laksanakan. Demikian saja Bapak-Bapak dan saya selaku yang membawa acara. Kalau ada kekurangan-kekurangan saya mohon dimaafkan. Dan mari kita selalu menjaga diri supaya kita jangan kena musibah COVID-19 ini. Percaya tidak percaya, banyak orang yang tidak percaya itu sangkar akhirnya meninggal. Benar Pak? Tidak percaya agar kita terlindung dari wabah ini, dan kita berikhtiar untuk memakai alat pengaman supaya kita tidak tertular. Saya kemarin pulang dari Jakarta karena cuaca buruk, di atas pesawat 2,5 jam. Di atas pesawat penyelam rangka diumumkan tidak boleh buka masker dan jangan makan, tapi makanan dibagikan. Karena cuaca buruk, stres, saya buka masker untuk minum air. Sampai di rumah sudah panas badan saya, demam. Tapi saya pakai obat tradisional dan juga obat dokter. Alhamdulillah 2 hari sudah sehat. Jadi jangan dipandang enteng soal COVID ini. Kurangi pergerakan kita ke tempat yang ramai, dan kita selalu memakai masker. Jadi jangan sampai kita takut. Apalagi kalau di antara kita ada yang kena penyakit bawaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.